Baik, kita buka untuk kelas pengelolaan. Pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Kemarin kita bahas sampai aktivitas berapa ya, Bun? Aktivitas 3 ya? Terakhir ya? Iya, Bun, sampai aktivitas 3. Oke, sekarang kita coba membuka aktivitas keempat. Hari ini berarti web 2, aktivitas 4, 5, aktivitas 6, dan juga aktivitas 7 nanti. Oke, tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor. Oke. Sepertinya ini udah kemarin ya, Bun ya. Aktivitas 4 ini yang kemarin saya bahas tentang daycare itu. Ya, kayaknya aktivitas 4 udah deh. Oh, Kemarin sampai sudah. aktivitas 6 kayaknya, Bu. Yang Betul. web web 1 kemarin lah saya membahas tentang sampai sini ya. Iya, Bu. Ini lingkungan belajar indoor. Oke, kita lanjut aja. Nah, oke. Nah, pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Apa saja yang harus dicapai mahasiswa di sini? Mahasiswa FKIPUT diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian pelaksanaan kegiatan pengembangan. Jadi maksudnya adalah apa saja kegiatan pengembangan yang dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan anak usia dini itu. Jadi semua mahasiswa di sini harus bisa menjelaskan. Terus kemudian bisa menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan pengembangan di KB dan di TPA. Terus kemudian mahasiswa dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan di KB dan di TPA. Terus dapat memberikan contoh pelaksanaan kegiatan pengembangan di KB dan di TPK. Gitu ya. Jadi di sini di aktivitas kelima ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pelaksanaan pengembangan, baik itu mau pengertiannya, terus tahap-tahapnya, terus prosedurnya, ataupun contoh pelaksanaannya seperti apa. Nah, saya share screen ini kelihatan ya, Bun ya? Share screen saya. Iya, Kelihatan, kelihatan. Bun. Mm-mm. Jadi pembahasan materi dibagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan kegiatan pengembangan pada kelompok bermain dan pada kegiatan di TPA, tempat penitipan anak. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pada kelompok bermain, kegiatan pengembangan melalui pembentukan perilaku, kegiatan pengembangan melalui kemampuan dasar, tahap kegiatan pengembangan. Yang pertama harus mengacu pada tema. Jadi tema yang memang sudah ditetapkan itu harus apa namanya sesuai yang kita terapkan nantinya baik di KB maupun di TPA. Seperti itu. Oke, kemarin saya sudah menjelaskan ini ya. Lanjut saja kalau gitu. Untuk tugas ada kendala tidak, Bun?
tugasnya bisa semua ya. Ya, insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, Oke, izin mau bertanya masalah yes. tugas. Ya silakan. Untuk tugas ini, misalkan eh, apa dalam pengerjakannya itu kurang lengkap, apakah bisa kita ulang kembali? Nanti di edit bisa, Bun. Jadi di editnya maksudnya kita timpa dengan file yang baru yang diperbaiki. Ini kan saya menunggu dari Bunda Wulan, apakah memang sesuai atau tidak. Jadi nanti misalkan kalau tidak sesuai kan saya bisa perbaiki kembali. Mm-mm. Ya, terima Ya, kasih ya ini Bunda ya. ya bisa diperbaikin. Ini sudah ada 20 yang mengirim, masih kurang 5 lagi. Oke, kita lanjut aktivitas 7. Oke, pada aktivitas 7 minggu depan, berarti itu kan tugasnya adalah mengerjakan diskusi ya, Bun. Jadi di situ materinya yaitu tentang ruang lingkup, tujuan, pendekatan, prosedur, pengelolaan kegiatan pada lembaga PAUD sejenis. Maksudnya PAUD sejenis itu apa saja kegiatan mauan di lembaga seperti itu. Coba kita cari referensi artikel tentang PAUD sejenis. Jadi minggu depan bunda-bunda materinya yaitu tentang PAUD sejenis. Sekarang kita mencoba membahas tentang materi minggu depan. Sebentar, masih. Ya. Pada periode tahun 98 sampai 2003 ditandai dengan namanya otonomi pendidikan. Nah, ini otonomi pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah-daerah gitu. Pada periode ini pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan non formal, contohnya yaitu KB dan TPA ataupun satuan PAUD sejenis atau sejenis daycare seperti itu. Nah, itu sudah menjadi apa namanya perhatian pemerintah sejak tahun 98 sampai 2003 seperti itu. Jadi walaupun memang masih jalur pendidikan non formal ya Bun ya, belum masuk pada pendidikan formal. Kalau pendidikan formal itu dari jenjang TK ya, TK sampai ke atas. Kalau untuk KB, TPA itu masih masuk pada jalur pendidikan, namun masih non formal. Seperti itu. Kemudian Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Gitu. Jadi makanya ada TPA itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan pendidikan anak usia dini itu. Sudah mulai didukung gitu adanya KB, TPA seperti itu. Kemudian apa sih satuan PAUD sejenis itu merupakan atau bisa disebut sebagai apa gitu. Tadi yang sudah saya sebutkan satuan PAUD sejenis itu adalah satu bentuk lembaga PAUD non formal selain KB, TPA, taman kanak-kanak yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini.
yang telah ada di masyarakat seperti itu. Jadi walaupun dia tidak apa namanya sejenis KB, TPA ataupun TK seperti itu, tapi di layanan tersebut atau di lembaga tersebut ada yang namanya layanan pendidikan anak usia dini, maka juga disebut sebagai PAUD sejenis. Seperti itu. PAUD di informal berbentuk pendidikan keluarga atau lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Jadi, satuan PAUD sejenis juga merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar TK, yang penyelenggaranya dapat diintegrasi dengan layanan anak usia dini di masyarakat. Seperti itu. Jadi memang satuan PAUD sejenis ini memang diciptakan atau dibentuk itu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sejenis pendidikan anak usia dini. Namun dia tidak masuk formal dan tidak masuk non formal. Dia itu masuknya informal. Jadi ada tiga ya Bun ya. Non formal, informal, dan formal. Pendidikan itu ada 3 jenis itu tadi. Nah, kalau PAUD sejenis ini masuknya pada PAUD di informal. Seperti itu. Sehingga pendidik harus lebih teliti. Jadi ketika adanya SPS ini atau satuan PAUD sejenis ini, pendidik harus lebih teliti dalam melaksanakan program PAUD. Jadi tujuannya itu untuk bermanfaat bagi anak. Ya, tujuannya itu memang kita fokusnya pada kebutuhan anak, pada kebutuhan peserta didik. Gitu. Kita hanya sebagai fasilitator, motivator, dan juga pendamping, guru pendamping. SPS atau Satuan Pendidikan PAUD berfungsi sebagai pemberian pendidikan sejak dini dan membantu menetapkan dasar pendidikan ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik. Nah, di Jogja itu ada yang namanya lembaga sekolah alam. Saya lupa kemarin apa ya yang barusan dikunjungi oleh Pak Ganjar. Coba saya searching dulu. Itu masuk pada Satuan Pendidikan PAUD atau SPS atau pendidikan informal. Lembaga pendidikan. Sanggar Anak Alam namanya. Jadi Sanggar Anak Alam ini adalah lembaga pendidikan yang ada di Jogja ya Bun. Dia masuk lembaga pendidikan informal. Dia sejenis tingkatan PAUD, namun di situ sistemnya itu mereka bentuk sendiri. Dia tidak terikat oleh negara gitu. Jadi kayak misal kurikulum yang digunakan itu tidak seperti kurikulum merdeka, pembelajaran dalam itu tidak. Jadi memang dia itu menciptakan atau membangun lembaga tersebut dengan tujuan yang memang sudah disepakati, terus kemudian untuk dari segi kurikulum atau metode atau media pembelajaran yang digunakan itu disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan visi misi lembaga tersebut. Nah, di sini namanya Sanggar Anak Alam. Tapi di sekolah tersebut itu tuh dibebaskan. Peserta didik yang sekolah di situ dia bebas menggunakan baju keseharian. Jadi tidak ada seragam. Jadi mereka hanya berangkat itu cukup dengan ya memakai baju yang memang yang penting sopan seperti itu. Terus kemudian di sana mereka belajar tentang apa? Belajar tentang hal-hal yang memang mereka minati. Jadi setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda dengan minat masing-masing ya. Jadi di situ
mereka menawarkan atau menyediakan proses pembelajaran yang dibebaskan sesuai dengan minat anak gitu. Bahkan pada saat itu ketika anak tingkatan anak usia dini itu mereka sudah bisa memiliki eh, tugas akhir gitu. Kalau kita kan tugas akhir identik biasanya pada tingkat mahasiswa ya benar. Mereka itu ada penelitian atau kasus yang mereka hadapi gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu agar anak itu bisa berpikir kritis, anak itu bisa menalar, anak itu bisa memahami dengan baik. Walau membaca itu kan tidak hanya sekedar membaca ya Bun biasanya. Misal kita ngajari anak membaca ya udah. Anak anak bisa membaca nih, bisa membaca, tapi beda lagi dengan cara memahami gitu. Beda kan kalau anak bisa membaca dan juga sekaligus memahami. Nah, ini adalah tujuan pada lembaga sekolah Sanggar Alam itu. Memang anak di hal yang memang di simulasi awal itu adalah bagaimana cara anak agar bisa memahami situasi, agar bisa memaknai atau membaca situasi seperti itu. Ketika dia mungkin ada suatu masalah, dia bisa memecahkan, dia bisa mencari solusinya. Seperti itu. Nah, di sini dahulu ini adalah yang menciptakan adalah Ki Hajar Dewantara kan di Yogyakarta ya. Beliau Ki Hajar Dewantara ini ada ceritanya gitu. Tampilan layar saya tampilannya apapun. Layarnya e-learning atau bacaan. Bacaan, Bu. Oh, bacaan ya. Ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara ada adalah cerita asal-usul dibentuknya sekolah Sanggar Alam tadi. Terus saya teringat cerita-cerita lama tentang sekolah yang pernah dicap liar oleh pemerintah kolonial. Sekolah yang tidak tunduk pada kurikulum resmi, tidak mengabdi pada kekuasaan, dan karena itu dianggap berbahaya. Nah, ini kan makanya menjadi hal yang minoritas atau sesuatu yang tidak umum gitu. Makanya dianggap sekolah tersebut berbahaya. Padahal di situ adalah malah buat anak itu bisa bereksplorasi, anak itu bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal karena sesuai dengan minat anak gitu. Kita tidak bisa memaksakan kamu kalau di sekolah pada umumnya kan kita belajar sesuai dengan kurikulum ya, Bun. Sesuai dengan pembelajaran yang membedakan hanya mungkin media atau metode pembelajarannya saja gitu. Tapi kalau di sini itu terbebas, tidak tunduk dengan kurikulum resmi yang memang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Ini tantangan. Belajar dari kehidupan nyata di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Jadi di situ ya Bun, anak-anak yang walaupun masih pada tingkatan pendidikan anak usia dini, dia itu sudah sangat kritis, sudah bisa menalar, sudah bisa memahami hal, sudah dalam segi komunikasi itu sudah sangat baik cara penyampaiannya gitu. Karena itu tadi mereka dibebaskan, namun juga ada pengarahan yang dimana sumber daya manusianya itu memang benar-benar diperhatikan gitu, tidak hanya asal saja gitu. Kita kembali pada learning. Nah, nanti bunda-bunda pada sesi ketujuh
atau pada diskusi ketiga itu ada nih menjelaskan ruang lingkup satuan PAUD sejenis, harus mampu menjelaskan ruang lingkup SPS itu seperti apa gitu. Terus kemudian pendekatan dalam pengelolaan kegiatan pada lembaga PAUD sejenis itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya yang saya berikan tadi adalah sekolah Sanggar Alam yang ada di Jogja gitu. Dia bunda-bunda nanti mencari referensi, mencari bacaan. Jadi proses pendekatannya seperti apa, pengelolaan kegiatannya seperti apa gitu. Apakah dengan tidak terikat dengan pemerintah, apakah bisa efektif berjalan dengan baik atau bagaimana? Seperti itu. Nah, tuh. Silakan Bunda yang ingin bertanya terkait materi ataupun sharing atau mungkin pernah menemukan hal yang sama atau sang lembaga sekolah yang memang sejenis seperti yang saya jelaskan tadi. Silahkan Bun. Untuk ingin bertanya boleh. Yang ingin menjawab silahkan. Tentang kegiatan pada lembaga PAUD sejenis. Tidak ada? Bun, Tidak ada Bun? Belum ya? Belum menemukan ya? Belum pernah menemukan ya? saya Belum pun pernah. bertanya Bun, Oh silakan Bunda Rodila. eh, langkah-langkah untuk membuat SPS atau KB itu apa Bun? Secara berurutannya. Oke, secara berurutan atau gimana kalau kita misal ingin mendirikan daycare seperti itu ya Bun ya? Kalau misalnya rencana kan untuk mendirikan daycare di rumah dulu misalnya kayak gitu misalnya. Mm-mm. Itu Ya, bagaimana syarat utamanya? Oke, jadi kayak daycare, TPA, terus kemudian KP itu kan belum terlalu terikat dengan pemerintah atau masih masuk pada lembaga pendidikan non formal ya Bunda. ya, Jadi langkah utama yang memang harus disiapkan adalah seperti awal-awal kita membuat les gitu. Les bimbel atau bimbel bimbingan belajar itu kan termasuk salah satu pendidikan, lembaga pendidikan namun tidak formal. Nah, itu kita perlu yang namanya pemahaman terkait dunia anak. Kita harus lebih memahami, terus kemudian sumber daya manusia yang dibutuhkan itu harus berkualitas, harus sesuai dengan standar yang memang ditetapkan. Seperti itu. Nah, seperti apa standarnya itu tadi? Yang dia memang memahami dunia anak. Begitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah lingkungan belajar. Tempat, ya Bun. Nah, lingkungan belajar yang nyaman itu harus memang disiapkan. Maksudnya lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa? Lingkungan belajar yang nyaman itu adalah lingkungan belajar yang aman, lingkungan iya. belajar yang bersih, lingkungan belajar yang leluasa, anak bisa apa namanya menggunakan Kalau dengan baik, seperti itu, ya Bun ya. iya. Nah, Misalnya muridnya sedikit Bun, kita kan misalnya tahapan awalnya kan muridnya sedikit ya, satu dua, kita kan untuk di rumah, tapi lo rumahnya itu nggak leluasa kayak gitu. mm-mm. Oke, kalau misal ingin memutuskan membuat daycare di rumah, tapi ternyata dari segi bangunan masih kurang memadai atau kurang leluasa begitu. Nah, itu bisa disesuaikan Bun. Jadi misal kalau dengan ruangan segini, berarti kira-kira saya bisa menerima peserta didik berapa ya? Gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Ketika lingkungan kita belum memadai, belum mencukupi, kita sudah siap nih menerima ada yang 10 orang, 10 anak daftar. Kita terima semua padahal pada kenyataannya lingkungan
kita belum bisa memberikan yang sesuai seperti itu pun. Jadi bisa disesuaikan, tetap kita bisa tetap membuka kan. Kita membuka nanti dari awal kan kita mungkin ibaratnya promosi dulu. Terus kemudian kan lama kelamaan nanti kita bisa mungkin membangun bangunan yang memang khusus untuk daycare seperti itu. Terus apakah kita mau ini dulu sama pemerintah yang ada di sini, misalnya kayak kepala desa kayak itu kan, Hmm? kita mau mendirikan itu walaupun cuman sedikit misalnya muridnya kayak gitu. Mm-mm. Oke, kalau untuk daycare itu mungkin izin ke desa terlebih dahulu ya Bun ya. Jadi nanti kan lama-kelamaan itu kan menjadi, kalau masih awal itu masih terhitung mungkin belum terlalu formal gitu. Maksudnya Iya. bukan terlalu formal karena kayak sejenis bimbel gitu, bimbel yang pada umumnya gitu. Iya, tapi Ya, masih tetap kita harus memberitahukan pemerintah setempat ya, Bun ya. mm-mm, Iya. daerah gitu. Tapi itu juga tergantung nanti pun mungkin kalau kesepakatan kalau memang tidak perlu ada perizinan ya nggak apa-apa gitu. Jadi Oh, kalau untuk KB daycare itu menurut saya masih belum terlalu terikat negara sehingga perizinannya masih belum terlalu ribet atau terlalu harus banget gitu izin ke pemerintah setempat atau perangkat desa setempat seperti itu. oh iya, ya. Izin Ibu, saya bertanya. Ya, Bunda Vera. Ibu maaf terkait tadi mengenai Bu Rodila menanyakan Mm-mm, kalau untuk lembaga pendidikan mungkin non formal, tapi sebagian lembaga pendidikan juga kan ada meminta izin dari pihak dinas mm-mm, sesuai dengan daerah tempat kita. mm-mm. Cuma izin Bu, saya bertanya, jika kita memiliki lembaga pendidikan yang dimaksud tadi, tapi terkadang ada dari dinas meminta laporan sesuai dengan seperti bimbel tadi ya kan Bu. Mm-mm. Bimbel terkadang kan kita harus melaporkan jumlah siswa, jumlah murid-murid dan apa yang kita selenggarakan di lembaga pendidikan kita yang kita sediakan aja. Itu sama ya Bu maksudnya? Eh, ya, jadi kalau biasanya itu kan mungkin karena bimbel ataupun lembaga tersebut sudah lumayan besar ya Bunda Ferawati sehingga ada dari pihak dinas itu meminta data ataupun mungkin kegiatan dan lain sebagainya itu. Nah, itu juga salah satu tindakan yang memang perlu dilakukan gitu. Jadi kalau mungkin di awal perintisan itu mungkin lebih amannya itu kita memang meminta izin, tapi akan tetapi juga menyesuaikan lagi untuk kebijakan daerah setempat itu bagaimana gitu. Apakah memang tidak perlu izin itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa tetap berjalan atau harus izin, jadi harus sesuai dengan prosedur gitu kebijakan gitu Bunda Vera. Mungkin kalau dari dinas itu biasanya lembaga pendidikannya mau itu bimbel ataupun daycare ataupun TPA itu memang sudah besar gitu. Jadi tingkatannya itu memang dia sudah luas jangkauannya. Baik Bunda, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada lagi. Mungkin kita sharing. Sharing nggak apa-apa, Bun. Atau mungkin di lembaga sekolah nih mau bercerita Bunda di sini di daerah saya atau di lembaga sekolah saya menemukan kejadian seperti apa yang memang berhubungan dengan pengembangan kegiatan anak usia dini itu.
Bisa kita sharing bersama. Oke. Halo Bun, selamat siang. Siang, Bunda Siti, silakan. Ya, sebenarnya bukan terjadi di daerah saya. Ini teman saya yang punya. Dia seperti bentuknya seperti yang Ibu sebutkan tadi, SPS. Nah, namanya SPS Al Jawahir. Mm-mm. Nah, kalau SPS seperti itu dia harus izin dulu ke pemerintah atau dia mendirikan lembaga sendiri. Oke. Oke ya, Bunda Siti aja. Tadi sudah kita bahas ya tadi tentang perizinan itu bagaimana. Jadi ini tampilan layar saya ini PPT bukan, Bun? Iya, Ya, PPT ya. Nah, ini satuan PAUD sejenis itu kan tidak hanya yang tentang pendidikan formal seperti maksudnya akademis gitu, akademis. Nah, di sini ada contohnya adalah tempat Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA juga bisa ya kalau disingkat. Terus kalau di Taman desa Pendidikan TPA ya. Anak Anak Soleh gitu. Sekolah Minggu Bina Iman. Nah, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan juga, pertanyaannya hampir sama dengan Bunda Ferawati dan juga Bunda Rodila tadi. Untuk perizinan itu bisa menyesuaikan dengan kebijakan daerah setempat, Bunda. Begitu. Kalau memang daerah setempat itu bukan menuntut, memberikan kebijakan kalau ketika ingin mendirikan itu baik tempat pendidikan Al-Quran ataupun daycare ataupun TPA itu harus dengan izin karena kan pastinya membangun bangunan ya, bangunan untuk entah itu ruangan, entah itu untuk apa seperti itu perlu izin ya dilakukan perizinan gitu agar ada keamanan gitu sehingga ada tanggung jawab nantinya kalau ketika ada apa-apa atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak diinginkan itu bisa ada tanggung jawab dari pihak desa seperti itu dari pihak perangkat desa seperti itu gitu tapi kan kalau kita misal contoh mendirikan tempat pendidikan Al-Quran itu biasanya kan kita tinggal mendirikan aja ya Bun ya. Tidak perlu ada perizinan ya. Biasanya di musola ataupun mungkin ada yang namanya kita bangun sendirilah di dekat rumah seperti itu. Memang khusus untuk belajar Al-Quran gitu. Jadi untuk perizinan itu menyesuaikan kebijakan daerah masing-masing seperti itu. Tapi Berarti pada faktanya itu tidak wajib, masih belum wajib gitu. Tapi kalau sudah ya, memang jangkauannya sudah luas atau sudah besar gitu, itu biasanya ada pendataan dari pemerintah daerah gitu. ya emang saya lihat sekolahnya itu seperti sekolah alam bebas gitu loh, Bu. Mm, Cuman saya yang ingin saya tanyakan, saya belum berani tanya sama teman saya itu. Takut apa namanya? Takut tersinggung. Nah, mm, itu dia kurikulumnya bikin sendiri atau mm, dari pemerintah atau lembaganya punya sendiri atau milik desa gitu. mm. Soalnya Ya saya baik. baru baru tahu itu SPS gitu namanya. Terus kebetulan Iya. di mata kuliah Ibu namanya ternyata Satuan PAUD Sejenis. Iya benar. Mm-mm. Jadi sebenarnya tujuan adanya itu tadi mungkin salah satu contohnya pendidikan yang memang bebas ya atau sanggar alam seperti sanggar alam itu tuh tujuannya untuk memberikan apa ya optimalisasi perkembangan anak begitu. Seperti kita tahu kan Bunya yang namanya anak usia dini itu kan dunianya itu masih serba ingin tahu hal-hal baru
atau dunianya itu masih ingin bereksplorasi, terus kita perlu memberikan pondasi yang memang benar dan tepat sehingga perkembangannya dapat berkembang dengan baik begitu. Jadi tujuan adanya atau orang menciptakan SPS itu agar tidak terlalu terikat dengan kurikulum. Mengapa? Karena dirasa kalau kurikulum merdeka itu ketika mungkin terikat dengan pemerintah atau mungkin dia tidak sesuai dengan tidak klik dengan kurikulum tersebut, punya pandangan sendiri sehingga inginlah saya menciptakan mungkin pembelajarannya yang berbeda. Pembelajarannya ini berpusat pada anak. Jadi lembaga pendidikan SPS itu biasanya lebih proses pembelajaran itu lebih berpusat kepada anak gitu. Karena di situ anak dibebaskan secara minatnya itu minatnya di mana, kamu minatnya sebagai apa, dia dibiarkan untuk bereksplorasi gitu, seperti itu. Jadi untuk Iya. kurikulum itu tidak terikat dengan pemerintah seperti itu. Jadi memang pandangannya biasanya memang itu tadi tujuannya ingin mengoptimalisasi perkembangan anak itu dengan mendirikan sekolah sanggar alam seperti itu. Itu menurut saya sangat bagus sih, Bun. Saya setuju. Saya sangat mendukung dengan adanya lembaga sekolah sanggar alam seperti itu. Karena setelah saya melihat Iya. eh, video kemarin ya, video ada Pak Ganjar itu mendatangi sekolah sanggar alam yang di Jogja itu, ketika anak diwawancarai, itu padahal dia masih TK ya, masih TK dan masih habis lulus TK atau kelas 1 gitu. Itu cara penyampaiannya itu dia sudah sangat akademik gitu, akademisi gitu. Eh, Sangat runtut, terus dia memahami apa yang dia ucapkan seperti itu. Begitu, karena kan dia dibebaskan untuk bereksplorasi, untuk berpikir kritis sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau Bunda Siti Hajar itu pernah melihat nggak? Maksudnya kayak proses pembelajarannya itu bagaimana, terus kemudian hmm, hasil atau anak-anaknya itu seperti apa gitu. Kalau proses pembelajarannya belum pernah lihat secara langsung, Hmm. karena ini temen saya dulu mondok di Jawa, dia Oh, di Kediri, berarti mendirikan di Kediri ya, Bun? ya. Dan Hmm. bagus sih Bu menurut saya. Cuman kalau di daerah saya tuh kayaknya masih belum percaya, masyarakat belum percaya gitu. Masih awam ya, Bun ya? Ya, yang penting anak sore ngaji, pagi sekolah gitu. Mm-mm. Entah itu apa namanya proses pembelajarannya benar atau tidak, itu tidak memperdulikan itu ya. Iya, malah yang lebih penting ketika lulus TK Bisa bisa baca. baca tulis. Ya, udah. Heeh. Ya, memang kalau untuk memberikan pemahaman pendidikan yang benar di Indonesia lah khususnya, itu pada masyarakat umum itu memang belum terlalu apa ya, belum bisa mereka pahami sebenarnya tingkat pendidikan anak usia dini khususnya itu seperti apa yang benar atau yang baik itu seperti apa gitu. Sehingga tuntutannya itu hanya anak bisa membaca, anak bisa mengerjakan tugas, anak bisa membaca, menghitung begitu, berhitung seperti itu, menulis. Ya, dari padahal poin utamanya adalah regulasi emosi. Anak bisa meregulasi emosi, anak bisa memahami atau bernalar kritis gitu. Itu tadi. Dan itu kan masih minoritas. Pendidikan seperti SPS itu masih sangat minoritas. Ya karena itu tadi tidak bisa kita menerapkan atau membangun lembaga SPS seperti itu di sembarang tempat gitu. Ketika kok targetnya ini tidak sesuai atau mungkin pemahaman orang-orang sekitar itu tidak sesuai, ya tidak bisa dapat berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan tujuan awal gitu. Seperti itu. Memang targetnya kita harus tahu target kebutuhan, terus kemudian pemahaman orang sekitar gitu. Kalau di kota saya rasa sudah banyak ya orang tua yang memang berpikiran luas atau berwawasan luas sehingga
mereka itu memahami, oh bahwasanya menyekolahkan anak di SPS seperti ini itu sangat bagus loh hasilnya untuk perkembangan anak gitu. Gitu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan ya orang tua yang ada di desa ataupun di mungkin yang Iya, Bu. belum berwawasan luas itu tidak bisa menyalahkan karena mungkin keadaan yang menjadikan hal tersebut. Mungkin hal yang bisa kita lakukan sebagai pendidik yang memberikan sosialisasi. Ketika ada kan ada biasanya itu kegiatan di desa ya mungkin apa posyandu atau apa gitu itu mungkin bisa bekerja sama nih mengadakan sosialisasi terkait pentingnya stimulasi perkembangan anak terus kita kasih tahu kepada orang tua atau wali-wali itu bahwasanya pendidikan anak usia dini yang benar dan tepat itu tidak berpatok pada membaca, tulis, dan berhitung seperti itu. Tapi yang paling utama itu adalah ini Bu, mengembangkan segala aspek perkembangannya. Ada kognitif, ada bahasa, terus ada sosial emosional dan lain sebagainya. Nah, ini harus diutamakan atau harus dikembangkan terlebih dahulu begitu. Itu bisa kalau misal ada kesempatan Bunda Siti Hajar bisa memberikan sosialisasi tentang pentingnya perkembangan anak seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Sharingnya. sama-sama. Ya, Pelan-pelan deh. silakan yang lainnya, Bu. Ibu maaf saya masih mau nanya mengenai yang tadi terkait Ibu Siti Hajar bilang Mm-mm. memang di sebagian lingkungan di daerah masing-masing mungkin ya Bu itu kan Iya, sangat Bu. berpengaruh. Tetapi Mm-mm. sebagian orang tua kan terlalu banyak menuntut anak-anak di akademiknya. Mm-mm. Bukan mereka berpikir untuk perkembangan aspek anak yang seperti Ibu bilang tadi, bahasa, motorik, tetapi mereka lebih menekankan dengan akademik di saat anak akan menuju ke jenjang SD dengan Mm-mm. tuntutan anak harus bisa membaca, Baca. menulis, dan berhitung. Mm-mm. Baik Ibu, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi poin utamanya bagaimana Bunda Vera? Untuk pertanyaannya poinnya Orang bagaimana tua lebih solusi? banyak menuntut kalau anak-anak perkembangannya itu lebih banyak di akademiknya. Mm. Oh, jadi pertanyaannya bagaimana Iya, benar. ketika ada orang tua Ma- yang lebih menuntut Iya, akademiknya dibandingkan iya perkembangannya. benar Ibu. Oke. Jadi itu tadi pemahaman tentang perkembangan anak usia dini itu tidak hanya penting dipahami oleh pendidik saja, gitu. Jadi orang tua juga perlu mengerti. Nah, bagaimana cara mengertinya? Mereka kan dengan segala mungkin kondisi dan lain sebagainya, terus kemudian kurangnya wawasan, terus mungkin kesibukan, begitu sehingga mereka belum memahami poin tersebut. Nah, jadi tugas kita adalah memberikan sosialisasi. Kita sebagai pendidikan tahu ya, sebagai pendidikan memahami perkembangan anak itu seperti ini, seperti ini. Jadi bisa dilakukan ketika waktu mungkin semester semester 1 atau semester 2 gitu. Terus bagaimana ketika masih tetap nih orang tuanya masih kekeh soalnya ada kesenjangan dari TK menuju ke SD kelas 1 bahkan itu kesenjangannya di mana kesenjangannya itu di muatan materi. Muatan materi kelas 1 itu sudah sangat berat lah ibaratnya ya Bun. Anak belum bisa bahkan masih terbata-bata membaca tapi dia sudah suruh mengerjakan soal. Di mana soal tersebut mereka harus memahami dulu itu. Misal ada bacaan panjang terus ada jawaban. Nah, itu adalah salah satu kesenjangan nih. Nah, kesenjangan ini nanti dari pihak pemerintah dulu ya. Dari pihak pemerintah itu ada yang namanya kebijakan baru di mana pendidik S1 atau sarjana S1 PAUD itu bisa mengajar di SD, SD kelas 1, 2, 3. Tujuannya yaitu tadi, agar tidak ada kesenjangan. Jadi tidak ada tuntutan anak lulus TK itu harus bisa baca. Seperti itu. Seperti itu.
Jadi nanti mungkin Bunda Verawati bisa memberikan pemahaman nih kepada orang tua atau wali ketika semester semester awal itu bisa mengadakan sosialisasi Bunda. Jadi kasih gambaran baik itu video atau hal-hal yang edukatif itu yang bisa memancing orang tua tuh jadi empatinya itu sangat kuat tentang perkembangan anak gitu. Jadi sangat peduli gitu. Oh, ternyata perkembangan anak itu sangat penting dibandingkan membaca, tulis, dan berhitung ya, Bu, ya, gitu, begitu. Terus Bunda juga bisa kasih pemahaman. Jadi kelas 1, kelas 2, 3 itu dari pihak pemerintah itu tidak mengharuskan bisa membaca, menulis, dan berhitung, Bun. Jadi guru di kelas 1 itu memang harus lebih ekstra. Mengapa? Karena beliau itu harus bertugas mm, memahamkan. Jadi anak itu hanya cukup sebenarnya anak itu hanya cukup memilih saja pilihan. Misal ada pilihan ganda soal seperti itu, gurunya itu yang harus membacakan. Begitu sebenarnya tugasnya. Akan tetapi kan sekarang kebanyakan pada umumnya kan yang masih berjalan guru kelas 1 adalah guru lulusan PGMI, bukan PG PAUD begitu. Jadi dunianya itu berbeda. Dunia pemahamannya tentang anak itu berbeda gitu. Jadi mungkin guru MI taunya yo anak yo harus bisa membaca kalau udah kelas 1 seperti itu. Gitu Bunda Ferawati. Iya baik Bunda, terima kasih. Cuma maaf karena mungkin saya di luar pertanyaan juga tadi kebetulan di sekolah saya kami Ya, yayasannya ya. TK dan SD. Jadi Oh, begitu. mungkin jadi dari kami ke TK kan langsung ke SD ya Bu. Jadi Ya. mungkin dengan berceritalah si guru SD, kami juga jadi mengambil kesimpulan. Cuma kami kembali lagi dengan tuntutan orang tua yang tadi, Bu. Jadi terkadang kami sebagai pendidik agak sulit untuk Memberikan menjelaskan pemahaman. iya pemahaman kepada mereka karena mereka itu beranggapan wah anak saya nanti sekolah harus siap karena tuntutan di SD memang anak harus banyak eh, yang jelas pertama baca dan menulis. Padahal kita bukan hanya berpikir membaca dan menulis, pemahaman juga dan anak-anak juga kan bisa mengerjakan satu soal yang mungkin itu bagi orang tua mudah, tetapi untuk anak-anak sulit dipahami. Itu Ya, maksud saya, Bu. ya, 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 baik-baik. Nah, terima kasih, Ibu. ya, jadi memang PR sekali. Jadi tidak hanya mungkin di sekolah Bunda Ferawati ya, banyak sekali ini yang namanya kesenjangan antara mungkin dari lembaga TK ke SD dan juga orang tua ini. Ini adalah permasalahan umum yang memang masih sulit dipecahkan di pendidikan Indonesia ini khususnya. Iya. Ya, jadi kadang kita bingung sebagai pendidik ini bagaimana solusinya. Kita sudah bekerja sama nih sama guru SD. Bahwasanya TK kami ini tidak apa namanya luaran atau nanti lulusan anak ini tidak mewajibkan anak bisa membaca, menulis dan berhitung gitu. Jadi sehingga ini bukan PR kami sebagai guru TK begitu. Terus kemudian guru SD sudah mencoba untuk bekerja sama dengan baik atau sudah oke, berarti tugas di kelas 1 nih berarti untuk membaca, menulis dan berhitung gitu. Tapi ketika sudah terjun nih ternyata ada hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua Iya, gitu. benar, Ibu. Ternyata hasilnya atau mungkin nilai yang keluar gitu kan patokannya pasti nilai kalau udah kelas 1 ya. Udah Iya. ada rapot gitu. Itu nilainya kecil, nilainya di bawah KKM ini bagiannya berarti anak saya ini tidak tidak pintar nih. Mesti sebutannya seperti itu ya Bun ya. Memang sulit sekali sih Bun. Saya juga ini PR juga bagi kami semualah jajaran pendidik di Indonesia itu untuk memberikan pemahaman hal tersebut bahwasannya tidak untuk nilai itu tidak terlalu perlu dipikirkan, dipentingkan gitu. Yang pertama itu adalah penalaran anak dulu. Anak mampu berpikir kritis itu adalah yang poin penting gitu.
menstimulasi seperti itu. Kan kalau sekarang itu tidak ada ranking ya Bun ya, atau Ya, masih benar Bun. diterapkan ya, sudah Tidak tidak ada ada ranking. ranking ya. Itu Tidak. kan, nah tidak ada ranking itu kebijakan itu kan juga memberikan apa namanya agar orang tua itu tidak terlalu terpatokkan dengan nilai atau tidak menuntut anak dari segi membaca, menulis dan berhitung gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya sekarang kan jarang sekali ada yang namanya anak tinggal kelas ya Bun ya. Untuk tingkatan tuh ada saya menemukan kasus jadi tidak ada yang namanya tinggal kelas kan sekarang. Nah, Benar Bun. akan tetapi pencapaian atau capaian pembelajaran yang didapatkan oleh anak ini sama sekali belum bisa dikatakan anak harus naik kelas. Seperti itu. Ini juga menjadi PR juga. Anak tidak diperbolehkan untuk apa namanya dari segi akademis tidak boleh dituntut dari nilai. Terus kemudian kok ketika Ya, negara ini sudah oh ini tidak diperbolehkan tinggal kelas, ada tinggal kelas dah sekarang gitu. Tapi ternyata ketika dinaikkan kelas, oh anak ini ternyata belum mampu di kelas 4 misal. Anak ini seharusnya masih di kelas 2 ataupun di kelas 3 seperti itu. Nah ini adalah PR pendidik. Jadi lagi-lagi benar. kita sebagai pendidik memiliki beban yang bukan beban lah, PR lah ya, PR lah ya. Ya, Jangan dibilang benar-benar. berat seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Benar. Pengalaman Bu. Ya, Pengalaman pribadi saya emang seperti itu. Jadi ya itu memang PR juga buat saya. ya pun. Ibu, makasih. Ya, sama-sama ya. Jadi memang pendidik di Indonesia itu bisa dikatakan sekarang itu memang belum sejahtera gitu. Nah, di sini banyak ya guru-guru yang menuntut, ada yang banyak yang demo atau baik itu honorer maupun non honorer itu banyak sekali yang demo untuk menyejahterakan guru gitu. Mengapa kok seperti ini? Karena di sini pun tuntutan kita sebagai pendidik itu sangat banyak atau bisa dibilang ini untuk kesuksesan seorang anak lah. Kesuksesan anak itu adalah ada di lembaga pendidikan ya. Di awal tuh ada di lembaga pendidikan. Mengapa kok guru meminta untuk kesejahteraan? Karena kita di sini meluangkan banyak waktu, baratnya seperti itu. Meluangkan banyak waktu untuk memberikan, oh apa ya ini, proses apa ya, pembelajaran apa ini yang bisa saya lakukan agar efektif untuk memberikan keberhasilan pada anak. Seperti itu. Sehingga banyak waktu yang kita tuangkan untuk pendidikan. Makanya kita butuh yang namanya kesejahteraan, baik itu perhatian dari pemerintah itu dari segi kebijakan, dari segi mungkin insentifnya, begitu ya, gaji guru itu kan juga menjadi penunjang, gitu. Jadi ibaratnya kalau dipikir-pikir, hmm, apa berarti kalau gajinya kecil kita mengajarnya cuma-cuma saja gitu, biasa-biasa saja dong begitu. Itu kan tidak bisa ya pun. Sebagai pendidik kita mau itu gajinya kecil ataupun besar, tetap kita harus profesional seperti itu. Akan tetapi ya itu tadi karena kita sudah meluangkan banyak waktu atau kita membutuhkan banyak energi untuk menciptakan pendidikan yang baik di Indonesia ini, menciptakan generasi yang bagus, itu kan membutuhkan waktu sehingga kita butuh kesejahteraan atau mungkin gaji yang dinaikkan seperti itu. Tuh. Karena nanti misal, oh saya menjadi guru nih karena tuntutan negara atau mungkin tuntutan muatan materi itu banyak sekali sehingga saya tidak bisa kerja sampingan, saya tidak punya pendapatan lain selain guru, selain dari gaji guru gitu, sehingga butuh yang namanya kesejahteraan gaji guru seperti itu. Itu saya rasa menjadi PR sekali. Sehingga ketika saya menjadi guru ini mungkin butuh tambahan pendapatan nih dari yang lainnya sehingga ketika mungkin di sekolah ataupun ketika pada pendidikan itu tidak terlalu fokus gitu atau hanya sebagai sampingan gitu seperti itu begitu ada lagi Bun.
yang bisa kita bahas tentang satuan PAUD sejenis. Nah, di sini kan ada Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Soleh, Sekolah Minggu juga ada. Layanan satuan PAUD sejenis kesehatan, ada gizi, ada psikososial juga harus ada. Jadi walaupun dia lembaga non formal ataupun informal, dia juga butuh yang namanya layanan kesehatan. Terus ada gizi, terus kemudian ada psikososial. Psikososial ini maksudnya kan seperti bimbingan konseling seperti itu pun. Hmm, proses kegiatan di satuan PAUD jenis itu dari anak usia 0 sampai 2 tahun, terus pengasuhan bersama, ada. Oh, kalau 0 sampai 2 tahun itu masuk pada proses pengasuhan. Tapi kalau kegiatan anak usia 2 sampai 6 tahun itu bermain. Untuk penilaian kegiatan pengembangan pada lembaga PAUD sejenis, penilaiannya adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi kan setiap kita mungkin selesai semester itu ada evaluasi ya, atau ada laporan pada orang tua. Mungkin ada yang 1 bulan sekali, jadi tergantung kebijakan lembaga masing-masing. Begitu. Jadi lembaga PAUD sejenis juga sama. Mereka juga harus ada yang namanya informasi berkala gitu. Informasi berkala tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Gitu. Tujuannya apa sih adanya evaluasi seperti itu? Tujuannya adalah untuk melihat apakah pembelajaran, apakah metode model pembelajaran yang kita terapkan itu efektif untuk perkembangan anak atau tidak gitu. Tapi ketika ini sudah berjalan 1 semester ternyata banyak sekali perkembangan atau pertumbuhan anak yang tidak berkembang sesuai dengan tahapannya. Sehingga kita perlu merombak mencari model pembelajaran yang tepat gitu. Itu tujuan adanya evaluasi pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip penilaian. Itu ada menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Jadi objektif ya Bun. Kita harus apa adanya gitu. Ketika ada peserta didik, oh iya anaknya Bu Lurah gitu. Terus kita tidak bisa, ternyata anaknya ini mengalami mungkin keterlambatan bahasa atau keterlambatan apa gitu, atau mungkin dia mengalami autis gitu. Kita harus menyampaikan kepada orang tua, entah itu mau dia pejabat ataupun lain sebagainya, pokoknya orang pentingnya, kita harus objektif dalam penyampaiannya, harus apa adanya. Nah, ini kan tujuannya untuk kebaikan anak. Sehingga ketika kita sudah menyampaikan dengan apa adanya tersebut, kita bisa tahu nih identifikasi permasalahan anak di sini. Kita bisa cari tahu solusinya bagaimana gitu. Agar anak tidak semakin mengalami keterlambatan. Gitu. Nah, untuk evaluasi program itu ada mencakup kinerja kader. Jadi kader itu perlu dievaluasi juga. Itu seperti daycare yang kemarin sudah saya sebutkan itu yang bermasalah itu kan ada yang namanya kadernya ya. Itu kalau misal dari pihak yayasannya itu mengalami evaluasi setiap bulannya, melihat kinerjanya bagus nggak nih, SDM-nya ini bisa nggak ya bertahan gitu. Itu penting dilakukan sehingga tidak ada yang namanya kesalahan yang menghambat perkembangan anak. Terus program pembelajaran, administrasi, terus potensi perkembangan menjadi PAUD permanen. Gitu. Terus kemudian misal dari segi administrasi ya, dari segi administrasi kita melihat sekarang zaman semakin maju.
gitu. Semakin teknologi semakin maju sehingga baik itu sarana prasarana, media, bahan ajar itu kita membutuhkan biaya ya ibaratnya. Kita juga harus realistis di sini. Realistisnya bagaimana? Oh, ketika kita evaluasi nih, oh kita membutuhkan sarana ini nih. Sehingga mungkin SPP sekolah naik itu tuh. Kita juga bisa evaluasi, kita berikan pemahaman kepada wali gitu. Untuk penilaian perkembangan anak biasa ya, anekdot, wawancara, observasi, portofolio itu. Gitu, Bunda, silakan yang ingin bertanya lagi atau mungkin ingin sharing, saya berikan kesempatan. Untuk tugas, jangan lupa hari ini ya dikerjakan bunda-bunda yang belum, karena besok sudah terakhir penilaian, biar saya nilainya tidak mepet dan bisa dinilai. Sudah cukup? Tidak ada yang dibahas atau ingin bertanya? Tidak ada, Bun? Atau kita cukupkan untuk pertemuan web 2? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Mau itu tentang e-learning boleh, tentang materi boleh. Ini banyak sekali yang ini ya, ramai sekali nih webnya. Hadir semua nih. Oh, ada yang jaringannya sulit. Absensi nanti saya yang absen langsung. Kalau nanti ingin buat sinyalnya yang sulit, nanti bisa akses lagi nih link Zoom ini saya upload ke YouTube sehingga nanti bisa ditonton kembali. Untuk Zoom-nya, linknya saya masukkan di aktivitas ke-6 nanti. Baik, Ibu. Ya. Sudah cukup ini Bunda? Cukup, Ibu. Cukup ya. Ini Iya. ada Waktunya yang daerah Wita atau mungkin daerah yang selang waktunya bukan. ya, Bu. Sudah Kita ya. udah jam Bu 3 Petronella. Udah jam 3 nih kalau di tempatnya Bunda Petronella ya. Iya, Bunda. Oke. Udah rada-rada mengantuk. Oke, baik. Baik, Bun. Sudah ya, kita akhiri ya pertemuan web 2. Semangat buat bunda-bunda semuanya untuk Semangat, Ibu. semester ini. Ya, kita belajar Bu. bersama. Terima Silakan. kasih, Bu. Silakan Terima nanti kasih, bisa Bu. bertanya di grup kalau ada hal-hal yang bingung, sharing sama temennya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.